Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas pokok pikiran yang terkandung untuk standar seperti di bawah. Bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, KMP. Standar 1, perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan. Perencanaan Puskesmas dan jenis-jenis pelayanan yang disediakan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan hasil analisis data kinerja serta umpan balik dari Dinas Kesehatan Daerah. Kabupaten Kota. Puskesmas mudah diakses oleh pengguna layanan untuk mendapat pelayanan sesuai kebutuhan, mendapat informasi tentang pelayanan, dan untuk menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan dari program dan lintas sektor. A. Kriteria 1. Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. Pokok pikiran. A. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai setentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi Presiden dan pemerintah daerah. B. Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah Puskesmas. D. Jenis data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja serta tahapan analisis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen Puskesmas dan Sistem Informasi Puskesmas. E. Kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja. F. Dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, farmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan. G. Hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, sehingga upaya pencegahan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko tersebut. H. Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas A. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan C. Hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas. I. Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas yang berupa rencana usulan kegiatan, RUK, dan rencana pelaksanaan kegiatan, RPK, sesuai siklus pelaksanaan anggaran daerah. J. Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu, baik KMP, upaya kesehatan masyarakat, UKM, upaya kesehatan perseorangan, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, serta disusun bersama dengan sektor terkait dan masyarakat. K. Rencana usulan kegiatan, disusun secara terintegrasi oleh tim manajemen Puskesmas yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota.
Liter, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, RPK, tahunan dilakukan berdasarkan 1. Alokasi anggaran sesuai pelaksanaan anggaran, DPA, yang disetujui oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. 2. RUK yang diusulkan, dan 3. Situasi pada saat penyusunan RPK tahunan. RPK tahunan dirinci menjadi RPK bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Rencana. Baik rencana 5 tahunan dan RPK dimungkinkan untuk diubah disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu, termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja puskesmas. Untuk puskesmas Badan Layanan Umum Daerah, D. Penyusunan rencana 5 tahunan dan rencana tahunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait BLU. Kriteria 1.1.2 masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Pokok pikiran. A. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat. Baik informasi, pelaksana maupun pelayanan, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif sesuai dengan kemampuan puskesmas. C. Puskesmas harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien, pengguna layanan. Pasien juga diberikan informasi tentang kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas dan menghormati hak-hak petugas. Yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. D. Dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya. Pelayanan yang disediakan oleh MAS dan jaringannya perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Lintas program dan sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan dan untuk mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang dimaksud dengan pengguna layanan adalah individu yang menerima layanan, baik layanan kesehatan perseorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. F. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam upaya memudahkan akses terhadap pelayanan, dapat digunakan berbagai strategi komunikasi, antara lain dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, memanfaatkan segi informasi yang dikenal oleh masyarakat, dan memperhatikan tata nilai budaya yang ada. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media yang dikenal oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, penanda arah, media cetak, telepon, short message service, SMS, media elektronik, media sosial, atau internet. G. Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan terhadap pelayanan dari pengguna layanan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas. H. Tersedia mekanisme untuk menyelesaikan aduan keluhan pengguna layanan yang terdokumentasi di aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. I. Kepuasan pengguna layanan adalah hasil pendapat dan penilaian pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas, sedangkan kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Kepuasan layanan pasien dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pengguna layanan pasien. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian kepuasan pengguna layanan pasien secara berkala serta ditindaklanjuti.